Satihotu Namo Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena Dhamma Sakaca etam manggala mutamang. Membahas Dhamma pada waktu yang sesuai itulah berkah utama. Hai semuanya, saya Dian. Dhamma kelas Dharma Widya, konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya berdana. Tentunya kita tidak asing dengan kata berdana. Hal ini sering kita lakukan tiap hari Minggu kalau kita pergi ke wihara. Nah, apa itu? Dana paramita. Nah, dana tidak melulu hanya soal materi. Ada dana yang lain juga. Ada 4 jenis dana. Yang pertama, amisa dana. Nah, amisa dana ini merupakan dana yang dilakukan dalam bentuk materi. Misalnya, berdana jubah kepada anggota sangha, memberikan uang kepada pengemis, menyumbangkan pakaian dan makanan kepada korban bencana, berdana buah untuk altar wihara, dan sebagainya. Yang kedua, ada paricaya dana. Nah, dana ini dalam bentuk tenaga. Misalnya, membantu ayah dan ibu membersihkan rumah, ikut berpartisipasi mempersiapkan acara perayaan hari besar, membersihkan tempat ibadah, dan sebagainya. Yang ketiga ada abaya dana, yaitu dana berupa pemberian rasa aman, nyaman, saling memaafkan, dan menyelamatkan makhluk-makhluk yang menderita. Misalnya memaafkan teman kita yang bersalah kepada kita, membebaskan makhluk lain yang sedang menderita, bersikap ramah, murah senyum, dan peduli. Yang keempat ada dhamma dana. Nah, dhamma dana ini yaitu memberi bantuan ilmu pengetahuan baik tentang ajaran Buddha ataupun ilmu pengetahuan yang lain. Misalnya seorang biku mengajarkan tentang ajaran Buddha, seorang guru yang sedang memberikan ilmu pengetahuan kepada siswanya. Praktek kebajikan dengan berdana tentunya akan membawa banyak manfaat bagi kita di kehidupan saat ini ataupun kehidupan yang akan datang. Dalam Anggutta Nikaya 4, 62 dijelaskan bahwa dana yang diberikan tanpa pengharapan apapun dapat membawa seseorang terlahir di alam Brahma. Nah, dengan berdana berarti kita telah mempraktekkan dhamma untuk mengikis kekotoran batin loba atau keserakahan, dosa atau benci, dan moha atau kebodohan batin. Nah, dhamma dana ini adalah dana yang paling tertinggi. Kalian pernah berpikir tidak mana yang lebih penting antara dana dengan meditasi? Nah, menurut pandangan sebagian orang yang sudah kenal meditasi, mungkin muncul pemikiran bahwa berdana itu tidaklah penting. Pemikiran bahwa meditasilah yang utama karena dapat mencapai pencerahan, sehingga mereka memiliki pandangan bahwa dana tidak penting dan yang penting itu meditasi, dengan berargumen bahwa berdana ini tidak ada di dalam 8 jalan mulia. Nah, jadi untuk apa berdana? Sebenarnya pemikiran demikian ini tidaklah tepat. Berdana merupakan fondasi atau benih perkembangan spiritual yang menopang upaya membebaskan pikiran dari kekotoran batin, khususnya keserakahan. Nah, ada cerita setelah Pertapa Siddhartha menjadi Buddha, beliau mengajarkan kepada 5 pertapa. Di sana sang Buddha tidak berbicara sedikit pun tentang dana kepada kelima pertapa tersebut. Nah, karena kelima pertapa telah mempunyai pemahaman yang benar mengenai pelepasan. Namun, pada saat sang Buddha bertemu dengan pemuda Yasa yang merupakan seorang perumah tangga, di sana beliau mengajar dhamma yang dikenal dengan dhamma awal atau anupubikata. Di sana diawali yang pertama adalah mengenai pentingnya berdana agar tumbuh keyakinan pada sasana. Nah, anggapan di masyarakat bahwa berdana hanyalah tindakan kemanusiaan, hanya berbagi atau sikap tidak rela melihat penderitaan orang lain adalah anggapan yang kurang tepat. Dana adalah kebajikan yang paling dasar sebagai pondasi terjadinya kebajikan yang lain. Dana merupakan pintu yang memungkinkan tumbuhnya sifat-sifat baik yang lain yang mungkin belum muncul pada diri seseorang. Berdana tidaklah sekedar memberi, tetapi berdana memiliki kekuatan yang dapat dinikmati saat ini ataupun nanti. Nah, semakin kuat kesadaran, ketulusan, dan kerelaan seseorang dalam berdana,
maka kebajikan-kebajikan yang lain akan mudah untuk dilakukan. Dana berada di posisi pertama dalam 10 kualitas kesempurnaan atau parami, juga dalam 3 landasan perbuatan berjasa atau punya kiryawatu, dana, sila, bawana, serta menjadi langkah pertama dalam panca anupubikata. Dalam Samyutta Nikaya Adita Sutta terdapat perumpamaan jika ada rumah yang terbakar, maka pasti penghuni rumah akan menyelamatkan barang-barangnya. Nah, apa yang berusaha diselamatkan oleh penghuni rumah? Tentunya antara lain surat berharga, emas, dan semua yang dianggap berharga. Demikian halnya kita juga akan terbakar oleh ketuaan dan kematian. Lalu apa yang akan kita selamatkan? Harta kekayaan, anak istri tidak akan mengikuti. Yang dapat kita bawa hanyalah pemberian kita. Orang bijak akan mengerti apa yang akan dibawa. Tidak lain adalah apa yang diberikan. Buah dari kebajikan akan menerima kebahagiaan. Dalam Sakapanha Sutta, khotbah tentang pertanyaan Dewa Saka, dinyatakan makhluk surga atau dewa jika meninggal, kemana alam yang mereka harapkan? Jawabannya justru mereka ingin lahir di alam manusia. Kenapa demikian? Karena hanya di alam manusialah kesempatan untuk berbuat kebajikan yang dapat mengkondisikan kelahiran kembali di alam surga. Nah, keberuntungan terlahir sebagai manusia adalah dapat berdana dan menjalankan sila dan bawana. Merasakan kenikmatan apapun di dunia ini tidak terlepas dari tanaman memberi. Salah satu noda batin dalam kehidupan ini adalah kikir. Karena kelalaian tidak memberi atau kikir, maka akan mengakibatkan kehausan dan kelaparan. Kalahkanlah kekikiran dengan berdana. Dalam 91 kalpa yang lampau tidak ada satupun kerugian dari si pemberi. Setiap orang jika tahu manfaat dari memberi, ia tidak akan pernah menyesal. Karena memberi, maka segala kenikmatan, kegembiraan, kekayaan diperoleh. Memberilah dengan keyakinan akan tumbuh jika kita memberi dengan melihat manfaatnya. Memberi harus dengan keyakinan karena tidak ada satu kerugian apapun dalam hal memberi. Dana sangat penting untuk berumah tangga karena tidak punya dana parami, maka meditasi pun juga sulit untuk berhasil. Nah, dana ini dapat merubah segalanya. Janganlah ragu-ragu untuk berdana agar buahnya pun meyakinkan. Banyak sekali yang dapat kita dapatkan dari berdana. Jika kita berdana makanan, maka kita tidak akan kelaparan dan kita akan berusia panjang. Kedua, dana pakaian bisa kita di kehidupan nanti mungkin bisa mengalami kecantikan atau keelokan. Dana transportasi kita bisa memperoleh kemudahan. Dana tempat tinggal nantinya kita bisa memberi segalanya karena rumah adalah tempat segalanya berada. Nah, apabila jika kita berdana untuk wihara, dulu Sang Buddha menerima wihara pertama, Weluwana dari Raja Bibisara, karena keberadaan wihara memberikan banyak manfaat. Wihara sebagai tempat pengembangan Buddha Dhamma, tempat praktek Dhamma, tempat diskusi Dhamma, dan segala hal yang berkaitan dengan Dhamma. Wihara menjadi aset yang paling penting karena Buddha Sasana tidak akan hilang selama ada wihara. Dan selama ada Buddha Sasana, kita dapat belajar Dhamma. Sabadana Dhamma Danang Jinati, dari segala dana, Dhammalah yang paling tertinggi. Sekian dari saya, Sotihotu, Namo Buddhaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!